اقرأ باسم ربك الذي خلق. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaki, Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu الصادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في قرآنه الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال أيضا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ikhwati fillah, para pendengar rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini masih diberikan berbagai macam kenikmatan dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa mengikuti acara kita ya, setiap pekannya di hari Kamis. Oleh karenanya, apa yang kita lakukan pada saat ini adalah mudah-mudahan salah satu atau merupakan salah satu bentuk cara kita untuk mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah kenikmatan yang didapat oleh seorang hamba dikatakan disyukuri kecuali kenikmatan tersebut digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini, mudah-mudahan dicatat sebagai amal saleh sehingga menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin atau para pendengar dimanapun antum berada, rahimani Allahu wa iyyakum. Pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita yang pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa poin tentang masalah tata cara ya, atau cara membaca isti'adzah basmalah berikut dengan awal suratnya ya. Awal surat membaca basmalah atau ta'awudz, isti'adzah, basmalah, kemudian awal suratnya. Sudah kita bahas cukup terperinci
termasuk juga cara menyambung dua surat pada pertemuan yang lalu. Masing-masing memiliki 4 cara, ya. Namun di dalam menyambung dua surat, kemarin kita sudah sampaikan bahwa memiliki 4 cara juga, namun ada satu cara yang dilarang, ya, atau salah, dikatakan salah dalam menyambung dua surat tersebut, ya. Maka kami harapkan sekali lagi, ya, sering kita sampaikan dan ingatkan bahwa ketika kita telah melewati beberapa poin dalam menuntut ilmu, yaitu beberapa hal dalam menuntut ilmu, alangkah baiknya, ya, atau sudah menjadi tuntutan yang menjadi keharusan bagi seorang penuntut ilmu, maka harus mengulang-ulangnya, ya. Mumpung belum terlalu banyak poin-poin atau pelajaran-pelajaran yang sudah berlalu, ya, maka kami harapkan sekaligus menekankan agar supaya terus mengulang-ulang pelajaran yang telah berlalu. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kitab metode Asy-Syafi'i ini, ya, di halaman yang ke-16. Kita masuk kepada poin berikutnya di halaman 16 dengan judul adalah kecepatan atau ritme bacaan. Kecepatan atau ritme bacaan tentunya dalam membaca Al-Qur'anul Karim, ya. Tempo dalam membaca Al-Qur'an, kecepatan, ritme atau tempo dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, bisa kita lihat di sini dikatakan istilah tartil, ya. Istilah tartil mencakup 3 tingkatan bacaan Al-Qur'an, ya. Istilah tartil mencakup 3 tingkatan bacaan Al-Qur'an. Tingkatan, 3 tingkatan tersebut maksudnya adalah kecepatan, ya. 3 tingkatan kecepatan dalam membaca Al-Qur'anul Karim, ya. Ini 3 kecepatan atau 3 tingkatan bacaan Al-Qur'an di sini, ya, disebutkan oleh salah satu yang berpendapat tentang 3 ini adalah atau kecepatan bacaan ada 3 adalah Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala tentunya, ya. Disebutkan dalam beberapa penjelasan beliau, ya. Salah satunya di kitab At-Thayyibah mungkin, ya, Nashr. Ya, bahwa ada tingkatan dalam kecepatan ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Meskipun ada lagi yang berpendapat 4, ya, ada 4 tingkatan di sana. Namun al-muallif, ya, atau penyusun kitab hafizahumullahu taala mengambil pendapat yang memiliki atau 3 tingkatan, ya. Sekali lagi bahwa pendapat ini salah satu yang berpendapat dengan masalah ini adalah Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala, ya. Yaitu mencakup pada 3 tingkatan, ya. Yang pertama, tingkatan yang pertama adalah at-tahqiq, ya. Tingkatan yang pertama adalah at-tahqiq. Bisa dilihat penjelasannya, ya. Yaitu membaca Al-Qur'an dengan lambat, ya. Dengan lambat, tenang sesuai dengan hukum tajwid yang benar. Lambat, tenang, ya. Lambat, perlahan, ya, tenang sesuai dengan hukum tajwid yang benar. Tingkatan ini lebih pantas digunakan pada proses belajar mengajar, ya. Ya, yang biasa dilakukan ketika belajar mengajar, ya, at-tahqiq, sangat perlahan, sangat lambat ketika membaca ayat-ayat dalam membaca Al-Qur'an itu. Ini disebut dengan tahqiq. Ada tingkatan yang kedua, yaitu at-tadwir, disebut dengan at-tadwir. Ya, at-tadwir adalah dijelaskan di situ bahwa yang dimaksud dengan at-tadwir adalah
bacaan dengan kecepatan sedang, ya, antara cepat dan lambat, ya, dengan menjaga hukum tajwid. Tidak cepat, tidak juga terlalu lambat, ya. Itulah at-tadwir. Ada tingkatan yang ketiga, yaitu al-hadr. Ya. Al-hadr ini bacaan yang digunakan atau bacaan yang cepat, ya. Bacaan dengan tempo yang cepat. Namun harus tetap menjaga hukum tajwid, ya. Menjaga bacaan-bacaan atau batasan-batasan hukum tajwid. Baik ketika digunnahkan misalnya atau ikhfa'nya, ya. Gunnah ketika ikhfa atau yang lainnya. Memperhatikan tentang mad dan seterusnya. Ya. Inilah 3 tingkatan yang disebutkan di dalam eh, kitab, ya. Pendapat ini salah satunya dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala, ya. Beliau menyatakan dalam kitab At-Thayyibah, wa yuqra'ul Qur'anu bitahqiqi ma' hadrin wa tadwirin wa kullun muttaba'. Beliau menyatakan dan Al-Qur'anul Karim itu bisa dibaca dengan at-tahqiq, ya. Ya, tahqiq sudah disampaikan tadi penjelasannya atau bisa kita lihat tahqiq. Ma'hadrin, ya, wa tadwirin, juga dengan hadr, termasuk juga dengan tadwir, wa kullun muttaba', dan ketiga cara tersebut bisa diikuti. Maksudnya adalah teriwayatkan dari Rasul alaihi salatu wassalam sehingga bisa diikuti. Nah, kemudian ada standar, ya, ketiga tingkatan tersebut. Beliau melanjutkan, ya. 3 cara yang disebutkan tadi, ya, diikat dengan penjelasan atau bait setelahnya, ya, ada ketentuannya. Ma'husni sautin biluhunil arabi, ya, dengan bagusnya suara, ya. Bagusnya suara maksudnya apa? Ada standar bagusnya, beliau menyatakan biluhunil arab, dengan lahjah Arab, ya. Dengan apa bahasa kita teh dialek, ya, dengan dialek Arab, ya, tidak buat-buat sendiri. Karena memang Al-Quran turun apa? Bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Al-Quran, dengan bahasa Arab. Dengan standar dikatakan diperbolehkan untuk diikuti bacaan tersebut adalah tadi apa? Bihusni sautin, ya, biluhunil Arab, ya. Dengan suara yang baik maksudnya adalah apa? Dialek bahasa Arab. Kemudian lanjutannya yang lebih penting lagi. Murattalan mujawwadan bil arabi, ya, dengan murattalan, ya, dengan tartil, ya. Namun tartil yang dimaksud di sini dijelaskan dalam beberapa kitab syarahnya adalah secara maknanya khusus, ya. Yang dimaksud adalah dengan tadabbur, dengan tenang, dengan penghayatan ketika membaca tersebut. Murattalan mujawwadan. Nah, di sini baru, ya, dengan memperhatikan hukum-hukum tajwid bil arabi, juga dengan memperhatikan apa? Hukum-hukum atau kaidah bahasa Arab, ya. Nah, ini standar bacaan bagus atau standar bacaan yang bisa diikuti kecepatannya dengan memperhatikan poin-poin tersebut, ya. Yaitu dengan apa? Dialek Arab, memperhatikan hukum-hukum tajwid juga dengan kaidah atau memperhatikan kaidah bahasa Arab. Ya, tapi belum kita contohkan, ya, tadi kecepatannya. Lupa. Baik, sebelum kita contohkan nanti insyaallah, ya. Perlu diketahui, ya, bahwa 3 tingkatan ini ada yang betul-betul perlu digarisbawahi. Perhatikan, di setiap poin yang disebutkan tadi, ya, ada penekanan secara khusus di setiap poinnya adalah apa? Sesuai dengan hukum tajwid, ya, sesuai dengan hukum tajwid.
Kemudian menjaga hukum tajwid ya, menjaga hukum tajwid dikatakan setiap poinnya. Sehingga betapapun cepatnya bacaan kita, maka harus tetap apa? Memperhatikan hukum-hukum tajwid ya. Bahkan ya tadi disebutkan dalam matan atau bait syairnya ya, nazamnya juga seharusnya atau dituntut untuk adanya tadabbur di situ ya, penghayatan ketika membaca Al-Qur'an. Tidak semerta-merta karena terlalu cepat apa, terlalu merekpak kata bahasa kita mah ya, sehingga tidak jelas ya, hukum-hukum tajwidnya pun terbengkalai. Ini tidak diperbolehkan ya. Maksudnya adalah makanya dikatakan di situ ya, 3 kecepatan yang disebutkan tadi harus betul-betul dibaca dengan tartil ya, menjaga hukum-hukum tajwid yang berlaku. Makanya disebutkan di atas tadi istilah tartil ya. Istilah tartil mencakup kepada 3 tingkatan bacaan Al-Qur'an. Baik, coba kita sekarang contohkan ya seperti apa, 3 tingkatan ini. Kita akan coba jelaskan juga sekaligus kita contohkan. Ya, bacaan tahqiq adalah bacaan yang lambat tadi dikatakan ya, bacaan yang lambat, lambat, tenang, perlahan, ya, lambat, tenang di situ. Ada beberapa ayat di bawah ya, ada beberapa ayat di bawah. Contoh daripada bacaan tahqiq adalah sebagai berikut kurang lebih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu bacaan yang tahqiq ya, lambat perlahan. Adapun cara yang kedua atau tingkatan yang kedua adalah at-tadwir ya, yaitu yang dimaksud adalah tidak terlalu cepat ya, tidak juga terlalu lambat. Ya. Tingkatan yang pertama, tahqiq tadi biasa digunakan ketika apa? Belajar mengajar ya. Ketika belajar mengajar, seorang pelajar atau seorang guru membaca dengan sangat perlahan lambat sehingga bisa diperhatikan atau bisa betul-betul terlihat bacaannya jelas ya. Ketika pelajar misalnya, orang yang sedang belajar membaca dengan at-tahqiq ini sehingga bisa dikoreksi ya, secara langsung, bisa ditegur secara langsung ketika dia baca lambat. Kalau terlalu cepat apa? Susah untuk dikoreksi ya. Sehingga biasanya ketika proses belajar mengajar menggunakan ritme yang pertama ini yaitu at-tahqiq, cara membaca dengan lambat. Kemudian tingkatan yang kedua ya, membaca dengan cara at-tadwir. Tidak cepat, tidak juga terlalu lambat. Contohnya seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ya, tidak terlalu cepat, tidak juga terlalu lambat ya. Itu biasa digunakan kapan? Biasanya mungkin ketika sholat ya. Ketika sholat digunakan itu. Ya, ketika sholat atau ketika kita baca, ketika membaca Al-Quran sedang santai mungkin ya. Sedang santai, tidak juga sedang betul-betul melatih bacaan Al-Quran, tidak ya, tapi sedang membaca Al-Quran seperti biasa ya. Ini tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga yaitu tingkatan al-hadr. Ya, hadr itu cepat ya. Cepat ya, tapi tetap apa tadi ketentuannya harus memperhatikan hukum-hukum ya, ketentuan-ketentuan secara tajwid.
Contoh tingkatan hadar adalah sebagai berikut, kurang lebih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. Ya. Kapan itu dibaca? Hmm? Bisa jadi ketika murojaah mungkin ya, ketika murojaah atau dikejar waktu mungkin ya, ketika bulan Ramadan misalnya ya, di 10 hari terakhir kita mau khatamkan sehari 2 kali misalnya, Masya Allah, sehingga dibaca dengan kecepatan atau ritme yang ini, yang al-hadr ini, ya. Atau bisa jadi ketika taraweh terkadang ya, membaca dengan cukup cepat karena 10 hari terakhir mau baca atau mau tarawehnya mau lama ya, mau 2 juz per taraweh per malam mungkin ya, sehingga dibaca agak cepat atau ngejar target ya, mungkin dirasa malam Lailatul Qadar sehingga malam tersebut dibaca 5 juz misalnya sekali taraweh misalnya, ya, misalnya. Ya, atau, dalam kondisi yang lain ketika dikejar waktu dan sebagainya. Ya, itu kurang lebih contoh ketika atau dalam tingkatan membaca Al-Qur'an. Tingkatan kecepatan dalam membaca Al-Qur'an. Namun ya perlu diperhatikan di sini, ketiga, ritme ini ya, ketiga kecepatan ini berikut dengan contoh yang diberikan tadi, ya tidak betul-betul berpatokan secara saklek ya. Tadi kecepatannya harus seperti ini ya. Kalau mau dikatakan apa, kecepatan suara itu apa, ya. Jadi enggak, kecepatannya itu harus seperti ini, baru dikatakan tahqiq ya. Kecepatan tadwir itu seperti ini, baru dikatakan tadwir misalnya. Tidak juga seperti itu ya, tidak saklek betul-betul. Bisa kita kira-kira yang betul-betul terkesan atau terlihat, terdengar lambat, tenang, perlahan, maka itu dikatakan sebagai tahqiq ya. Tadwir juga demikian ya, yang bacaannya terdengar tidak terlalu cepat, tidak juga betul-betul lambat, maka dikatakan tadwir. Hadar pun seperti itu ya, tidak berpatokan seperti yang kita contohkan tadi ya. Lambatnya harus seperti ini baru dikatakan tadwir, baru dikatakan tahqiq dan seterusnya, tidak seperti itu. Ya, artinya 3 tingkatan yang ada ini diperbolehkan, bebas kecepatan membaca dalam membaca Al-Quran ya. Tingkatan kecepatan atau kecepatan di dalam membaca Al-Quran ini bebas, mau lambatkah, ya, mau sedangkah, mau cepat, enggak masalah ya, tidak masalah, tidak jadi masalah, bebas sebetulnya. Namun secara garis besar ada 3 tingkatan kurang lebih ya, meskipun ada yang berpendapat 4 tingkatan. Ya. Namun yang paling inti, poin yang paling inti ya, betapapun kecepatan, betapapun atau apapun ritme yang kita gunakan ketika membaca Al-Quran, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Itu tadi ya, khususnya dalam menjaga batasan-batasan hukum tajwid. Ya. Itu poin atau inti daripada pembahasan di sini ya. Diperbolehkannya membaca Al-Quran dengan cara yang lambat, ya, dengan ritme yang lambat, ataupun sedang, ataupun yang cepat. Namun poin yang perlu diperhatikan, ya, dengan apapun kecepatan yang kita gunakan ketika membaca Al-Quran, maka harus memperhatikan hukum-hukum tajwid yang ada. Ya, kurang lebih itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini ya. Seperti tadi ya, atau ditambah mungkin, eee, dengan penjelasan di dalam, kitab tadi atau di dalam matan At-Thayyibah tadi karya Ibnul Jazari, rahimahullah, beliau menyatakan apa, "Ma husni sautin bi luhunil Arab" ya, dengan menjaga dialek Arabnya ya, meskipun tidak, terlalu mirip mungkin tapi harus dijaga ya. Maksudnya ketika kita ada yang dinamakan dengan lagam misalnya ya, atau apa lagam teh? Lagu katakanlah ya, lagu tapi bukan lagu musiki, tapi nada mungkin ya. Nadanya apa, nada Arab ya, tidak naga misalnya mohon maaf yang musik-musik seperti itu ya.
tang ting tung tang ting, tidak seperti itu ya, atau yang lainnya ya, tapi dengan dialek Arab, dengan lagam Arab. Kemudian yang diperhatikan juga tartil ya, murattalan mujawwadan bil Arabi ya. Murattalan tadi dimaknai secara khusus beliau disyarah ya. eee, Kata ini adalah tadi apa? Tadabburan ya. Tadabburan artinya apa? Menghayati bacaannya ya. Tidak bengong ketika membaca asal bunyi mulutnya ya, tidak seperti itu. Tapi dia harus sadar bahwa dia sedang membaca Al-Quran, diresapi, ditadabburi. Apapun ritme bacaannya ya, bagaimanapun kecepatan membaca Al-Quran orang tersebut ya. Kemudian mujawwadan, nah ini juga tadi poin yang kita sampaikan di setiap tingkatannya, maka harus memperhatikan hukum-hukum secara tajwid ya. Kemudian bil Arabi memperhatikan juga hukum-hukum secara bahasa Arab. Ya, itulah kurang lebih ya poin-poin yang dimaksud di dalam tingkatan atau ritme dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Demikian mungkin pelajaran pada pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang masalah makharijul huruf. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Wallahu taala a'la wa a'lam. Insyaallah nanti, ini perlu ada contoh untuk diikuti nggak ya? Nggak perlu saya kira ya. Boleh? Boleh. Boleh mungkin ya. Oke, kita contohkan terlebih dahulu ya, untuk antum ikuti siapapun ya di rumah. Tadi belum sempat mengikuti ya. La bas. Baik, silahkan diikuti ya, untuk surat Fatirnya saja di apa, ayat yang paling bawah itu, surat Fatir ayat 15. Silahkan diikuti untuk 3 tingkatan atau ritme bacaan dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Tingkatan yang pertama yaitu tingkatan at-tahqiq, kurang lebih kecepatannya sebagai berikut. Silahkan bisa diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Naam, tafadhal. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. Ya, biasanya kalau ayatnya terlalu panjang, kemudian ada mad yang dipanjang-panjangkan, 2 atau 3 udah apa, pingsan tengah jalan ya, habis tengah jalan, la ba's ya. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Nah, itu kurang lebih ya, kurang lebih ritme atau kecepatan dalam tingkatan at-tahqiq. Tingkatan yang kedua yang tidak terlalu lambat, tidak juga apa, cepat ya, yaitu at-tadwir. Kurang lebih contohnya seperti berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد.
Wallahu huwal ghaniyul hamid. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian tingkatan yang al-hadar ya, hadar. Itu tingkatan yang paling cepat ya, tapi tetap harus menjaga kaidah tajwid ya. Betapapun kecepatan yang kita gunakan. Kurang lebih contohnya seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. والله هو الغني الحميد. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Perlu diketahui ya atau perlu diperhatikan ketika ritme yang berbeda ya, atau alangkah baiknya ketika kita membaca dengan satu ritme ya, tidak apa, dicampur adukan ya atau berganti-ganti ayat ini pakai ritme yang hadar, ini tahqiq, ini yang tadwir. Nah, ini enggak ini ya. Kita perlu perhatikan kerapihan dalam membaca Al-Qur'an ya sehingga ya kalau kita perhatikan ketika kita misalnya mau menggunakan ketika membaca Al-Qur'an mau menggunakan ritme yang at-tadwir misalnya yang apa sedang tadi, tidak cepat, tidak lambat ya. Maka konsisten ya. Atau ketika kita kalau mau perhatikan ketika membaca dengan cara atau ritme yang hadar misalnya yang cepat, dia misalnya ketemu dengan hukum mad yang harus dipanjangkan, mad wajib misalnya ya. 4 atau 5 harakat misalnya. Hukum mad wajib tersebut ya 4 atau 5 harakat dipanjangkan. 5 harakatnya tidak sama dengan ketika mad wajib di at-tahqiq. Paham tidak? Ya. Oleh karenanya panjang atau tempo mad yang ada di dalam satu ritme tidak sama dengan ritme yang lain. Ya. Maka menyesuaikan dengan kecepatan bacaan ya. Termasuk di dalamnya gunnah ya. Kadar gunnah yang dipanjangkan di hadar tidak sama panjangnya dengan yang di at-tahqiq. Maka di situ harus disesuaikan dengan apa? Ritme bacaannya. Bagaimana kita mengetahui atau bisa menyesuaikan hal tersebut? Tentu saja dengan belajar dengan guru ya. Bisa dikoreksi ketika dia membaca karena susah dijelaskan secara teori ini agak susah ya. Harus betul-betul dengan praktek. Sehingga terkadang kita ketika membaca si guru sudah paham. Ente ritmenya mau kemana ini ya? Kadang cepat sekali, kadang lambat betul-betul ya dan seterusnya. Terus, terkadang kita ditegur, gunnahnya kurang panjang. Bagaimanapun kecepatan bacaannya, gunnahnya kurang panjang, coba dipanjangkan sedikit lagi. Ikhfanya tadi terlalu cepat sampai kayak izhar ya, nah coba ditambah lagi. Madnya terlalu panjang misalnya, kadang bacanya cepat tapi apa, mad lazim tersebut terlalu panjang ya. Nah ini kadang bisa ditegur karena secara teori agak susah ya. Oleh karenanya maka akan dikoreksi di praktek oleh guru-guru masing-masing ya. Baik, kurang lebih itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Kita akan lanjut kepada sesi praktek mungkin insyaallahu taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita kembalikan kepada moderator. Ya, baik, syukran jazakallahu khairan kepada Ustadz Haidar Asqarokar hafizahullah taala. Dan selanjutnya kita berlanjak pada sesi pembelajaran dari ayat kelima surah Al-Fatihah. Untuk itu kami kembali kepada Ustadz untuk membimbing dari pelajaran di pagi hari ini. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Baik, pada pelajaran yang
telah berlalu atau pekan yang lalu, kita sudah sampai pada Maliki Yaumiddin ya. Baik, Maliki Yaumiddin. Ya, kita akan lanjutkan pada pagi hari ini ya. Tentunya kita coba murajaah terlebih dahulu dari ta'awudznya sampai pada akhir eh, apa yang kita pelajari. Baik, silahkan diikuti sebisa mungkin. Kita akan coba contohkan terlebih dahulu. Antum ikuti di setiap jeda atau di setiap ayatnya ya. Tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. Baik, kita ulangi sekali lagi ya. Mohon diperhatikan betul-betul, dilatih atau dimaksimalkan secara bacaannya. Kemudian jika ada peringatan-peringatan di setiap ayat yang sudah berlalu ya, kita harap tidak mengulangi kesalahan yang sama ya. Baik, sekali lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. طيب. Ar-ra ya, difathahkan dulu. Memang di ra di situ ada ketebalan yang harus ditebalkan ya. Ar-ra tapi jangan o ya, dari o si fathah sebelumnya tapi Ar-ra, jangan ar-ra, ar-rahman la ya, tapi ar-ra, ar-rahmanir rahim. Naam. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. Baik, kita lanjutkan kepada ayat selanjutnya ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, perlu diperhatikan terlebih dahulu sebelum kita praktekkan ya, ada beberapa hal mungkin yang perlu diperhatikan betul-betul di ayat ini. Ya. Iyyaka, iyyaka i ya. Sekali lagi itmamul harakat betul-betul diperhatikan ya, fathah diucapkan betul-betul fathah ya. Begitu juga dengan kasrah dan dhammahnya ya. Iyyaka, i, u dan seterusnya. Baik,
I. I di sini betul-betul diperhatikan, dikasrohkan betul-betul ya. Jangan condong kepada fathah ataupun dhammah atau malah terdengar ya. Iyyaka, iya atau tidak jelas Iya. si huruf i-nya ya atau huruf hamzahnya di situ. Kemudian di situ ada huruf ya yang memiliki tasydid ya atau ya bertasydid. Maka di situ setiap huruf yang bertasydid harus diperhatikan tasydidnya ya. Tasydid itu dihentakkan, ada hentakan di situ. Iyyaka, iyyaka. Kalau orang eh, salah satu mungkin ya, salah satu yang berpendapat adalah Dr. Aiman Suwaid. Hafizahullah taala, beliau menyatakan di sini ada nabar ya, ada tambahan hentakan. Sedikit hentakan ya yang lebih ya di huruf ya dan waw yang bertasydid. Iyyaka. Kenapa? Ini untuk membedakan antara huruf ya yang bertasydid dengan yang digunnahkan. Ya. Beda antara iyyaka na'budu wa iyyaka. Syuf. Perhatikan iyyaka, bedakan antara iyyaka dengan wa man ya. Wa man di situ ada idgham yang digunnahkan. Wa man atau iyakunu tidak tidak dihentakkan tapi iyakunu lain dengan iyyaka di situ ada hentakan. Inilah di antara fungsi tadi dikatakan nabar ya. Kalau diistilahkan dengan nabar, ada hentakan sedikit. Ya, sedikit hentakan. Iyyaka. Bedakan antara iyyaka dengan iyakunu dan seterusnya ya. Begitu juga dengan huruf waw yang bertasydid ya, akan terbedakan nanti ketika waw tersebut juga digunnahkan ya. Contohnya awwala marrah di tasydidkan beda dengan apa? Min ya, tidak tidak dihentakkan seperti itu ya karena digunnahkan. Bedakan dengan yang ditasydidkan. Iyyaka juga seperti itu. Maka perhatikan hentakannya. Ya. Ya, setelah kita memperhatikan tekanan atau hentakan pada tasydid huruf ya di sini, namun ya tidak berlebihan juga sehingga terkesan mati ya. Iyyaka tidak ya. Iyyaka ya, tidak juga seperti itu. Tapi iyyaka, iyyaka ada hentakan tapi tetap apa? Elastis, ngenyoy bahasa apa ya? Memantul secara halus ya, begitu. Tidak nyentug. Nyentug itu apa juga? Apa ya? Tidak i nah, mati di situ ya atau betul-betul apa? Iyyaka, tidak juga dihabakan kemudian tidak apa, mandek. Iyyaka, tidak, tapi iyyaka, iyyaka, kurang lebih seperti itu. Bisa dipahami nggak nih ya? Bisa ya mudah-mudahan. Iyyaka, 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 sama Allah, tidak Allah ya. Nah, termasuk. Waw juga sama nanti ketika ditasydidkan. Awwala ada hentakan tapi tidak nyentuh mati. Awwala, awwala atau tidak ya, tapi iyyaka ada hentakan namun tidak betul-betul mati atau terkesan tersekat di situ ya. Baik. Kemudian perhatikan di huruf ain khususnya ya, ini huruf ain Masya Allah. Mungkin nanti akan kita coba bahas secara terperinci ketika bahas atau dalam pembahasan makharijul huruf ya. Na'budu. Nah ini juga sama ngenyoy ya, apa? Memantul secara halus, Na'budu. Tidak na'. Mati juga, tidak begitu ya. Na'budu, tapi na'budu ya, seperti itu. Na'budu. Baik. Itu huruf ain, coba diperhatikan ya. Kemudian di huruf dal ya, di huruf dal na'budu.
Huruf dal yang berharakat dhammah cukup rawan untuk lari apa? Kepada dhad ya atau dal yang ditebalkan. Tapi tidak seperti itu ya. Harusnya tidak seperti itu. Tapi na'budu. Du. Du bukan bu ya, bukan bu. Nah, tidak semua lidahnya diangkat bu ya sehingga jadi tebal. Tapi hanya bagian depannya saja. Du. Nah, rasakan sendiri ya. Yang membuat dal dhammah menjadi tebal adalah apa? Sifat isti'la yang seharusnya tidak ada di situ ya. Atau itbaq mungkin ya. Sifat isti'lanya tidak perlu dipraktekkan di huruf dal di sini. Bagaimana itu? Ya, bisa ngikut sendiri biasanya ya. Ya, coba untuk suruh tidak ikut ya. Jadi pangkal lidahnya tetap di bawah. Ya, pangkal lidahnya tetap di bawah itulah apa yang membuat dal menjadi tipis ya. Tidak diangkat pangkal lidahnya itu. Tapi di bawah saja. Du ya, tidak seperti bu ya. Bod ya memang diangkat sebagian besar lidahnya ya, termasuk pangkal lidahnya. Maka du diusahakan dengan eh, tipis ya, dengan kondisi tipis ketika diucapkan. Wa iyyaka ya, termasuk di sini perhatikan ya, kasroh hamzah juga perhatikan ya. Wa iya wa itu ini cukup sering terdengar ya, wa iyyaka wa iya atau tidak jelasnya kasroh dalam huruf hamzah. Di sini juga bertemu lagi dengan huruf ya yang ditasydidkan, maka perhatikan penjelasan sebelumnya. Kemudian ada nasta'in, huruf sin yang ditajamkan mungkin ya, atau ditipiskan ya. Nasta'in. Sama tidak diputus juga nasta'in, tidak seperti itu ya. Ketika kita sudah bahas sebetulnya di basmalah waktu itu. Nasta'in ya. Is, us ya. Seperti itu. Kemudian huruf ain di sini ketemu lagi ya. Ain. Nah, huruf ain yang berharakat ya, terkhusus ketika dia berada setelahnya mad arid li sukun atau di ujung ayat ya. Dia sering sekali membawa khayshum ya, membawa sifat gunnah di situ. Ain yang membawa gunnah atau membawa khayshum diikut sertakan dalam pengucapan ain ya. Tidak ada sangkut pautnya dengan khayshum atau pangkal hidung ya, atau rongga hidung. Tidak ada kaitannya. Ya. Nasta'in. Kalau dia tidak ada khayshum berperan di situ, maka tidak ada perubahan ketika ditutup hidungnya. Nasta'in. Ta'in ya. Kalau ta'in, nah itu baru apa? Ta'in. Nah, ini baru ada peran khayshum di situ, maka diusahakan untuk tidak ada khayshum ikut serta di pengucapan ini ya. Karena memang jatuhnya kepada apa? Makhraj huruf mad di situ ya. Ya yang huruf ya sukun yang sebelumnya huruf berharakat kasrah. Di sini pun tidak ada khayshum bermain. Ta'in termasuk ketika mim alamin. Harusnya khayshum tidak ikut bermain. Tapi cukup sering kita jumpai khayshum ikut bermain di mada arid lis sukun ya. Maka kita peringatkan dari sini ya. Baik, kita coba sekarang untuk praktekkan dalam ayat iyyaka ini ya. Baik, kurang lebih contohnya seperti ini, silahkan diikuti dengan semaksimal mungkin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi maksimalkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu
na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, perhatikan di huruf-huruf yang setelahnya ada huruf mad ya. Maka di situ harusnya bisa disesuaikan ya. Ada iyyaka na'budu wa iyyaka. Nah, ada dua harakat ya setelahnya ya. Mad ada dua harakat, maka diperhatikan harusnya sesuai, bisa sama. Sekali lagi silahkan diikuti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. perhatikan diperhalus lagi huruf ain yang disukunkan ya. Na'budu, na'budu, na'budu. Jangan nyentuh g ya. Tidak begitu, Na- tidak juga mati na, Na'budu. tidak begitu ya, tapi na. Kalau mau kita panjangkan ya, ain sukun ini seperti ini kurang lebih. Nah, nah, tidak jadi tidak mati ya, tidak ditutup betul-betul. Tidak juga nyentuh ya, tidak begitu. Tapi ada sifat bainiyah di situ. Sedikit tertahan tapi ada yang masih mengalir ya. Disebut mengalir tapi tertahan sebagian. Na'budu, na'budu. Nah, sekali lagi kita coba praktekkan, silahkan diikuti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, sekali lagi setelah itu kita coba interaktif ya bagi yang ingin menyetorkan maka dipersilahkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, ya kita insya Allah akan tunggu bagi siapa yang ingin menyetorkan, namun perlu diperhatikan beberapa ketentuan berikut ya. Kami harapkan yang menelpon nanti, ya sudah ada yang masuk nih, belum ya? Sabar, mungkin rebutan ya, takut keduluan, labas. Iya, perlu diperhatikan ya, bahwa kami harap yang akan menelpon nanti, yang betul-betul ikut dari awal atau sudah berusaha maksimal dalam mempraktekkan apa yang kita sampaikan dari awal-awal pertemuan kita. Maksudnya adalah ya, bacaan dari ta'awudz sampai ayat sekarang ini, kami harap bisa sudah maksimal ya. Ketika ada koreksian sebelumnya, maka harusnya sudah tidak ada kesalahan yang terjadi lagi ya. Atau sudah dimaksimalkan, dilatih di rumah, betul-betul sudah dimaksimalkan ya. Maka nanti ya atau sekarang kita ketika menerima setoran ini, nanti antum baca dari ta'awudz betul, ya baca dari ta'awudz sampai ayat yang kita baca nanti. Namun ayat yang kita baca tadi, namun nanti kita akan lebih fokus kepada ayat yang kita bahas pada pagi hari ini ya. Tidak terlalu fokus kepada ayat-ayat yang sudah berlalu karena mungkin bisa jadi terlalu lama ya, terlalu lama. Ya, oleh karenanya kami harapkan ayat-ayat yang sudah berlalu bisa diperhatikan atau dilatih dengan maksimal. Baik, sekarang kita coba untuk menerima setoran ya. Sekali lagi ketentuannya antum bisa baca dari awal pembahasan yaitu ta'awudz sampai ayat sekarang, namun kita akan coba lebih fokus kepada ayat yang kita bahas pada pagi hari ini.
Baik, kita kembalikan kepada moderator. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tafadhal. Ya, baik. Ikhwatal iman a'azanillah wa iyyakum. Kini kita beranjak pada sesi interaktif. Bagi antum yang ingin menyetorkan tilawahnya silakan menelpon ke 022 868 626 ataupun jika antum punya pertanyaan berkaitan materi yang dibahas di pagi hari ini silakan dikirimkan pertanyaannya melalui WhatsApp ataupun pesan singkat ke 0811 227 1476. Dan kita coba angkat penelpon pertama yang masuk. Halo. Halo, Halo, iya. Dengan siapa di mana? Agda Seracau. Masya Allah, Agda selalu terdepan ya nih. Silakan Akhi Agda. Kayaknya ada orang dalam. Ya, silahkan Agda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulangi sekali lagi Agda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, tadi sudah dijelaskan Agda ya. Mudah-mudahan paham nih. Lihat. Iyyaka ada hentakan di situ ditasydidkan ya. Dihentakkan. Iyyaka bukan cuman iyyaka ya. Bukan cuman malah kayak digunahkan yang singkat tidak ya. Tapi iyyaka ada hentakan. Dihentakkan ya kalau bahasa Selacau. Iyyaka dihentakkan coba. Diulangi sekali lagi iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, la bas ya. Agda ya itu mungkin koreksiannya nanti dilatih udah sedikit lebih bagus ya dari sebelumnya. Kemudian di huruf ra ya Ar-Rahmanir Rahim masih nirwo. Seolah seperti itu ya. Tapi Masya Allah ya untuk seumuran Agda ini sudah cukup baik ya. Dilatih terus ya. Perbanyak tilawah ya. Kemudian kita insya Allah akan tunggu di pekan berikutnya Agda ya. Barakallahu fika. Ahsanta. Syukran Ustaz. Afwan Agda. Jazakallah khairan. Wa jazakallah khair. Ya, baik. Syukran jazakallah khairan Akhi Agda di Selacau atas partisipasinya. Selanjutnya kita beranjak pada penelpon kedua 022 868 626 Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Zain Abdillah, Cara Condong. Iya, tafadhol Bapak Zain Abdillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
nasta'in. Ya, ulangi afwan dari Ar-Rahmanir Rahim. Tafadhal. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, Masya Allah, akhi. Pak Zain ya, barakallahu fik. Sudah cukup baik, Pak ya. Sangat baik. Syukran Barakallah. Ustaz, jazakumullah khair. Assalamualaikum Wajazakallah warahmatullahi khair. wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Zain Abdillah atas partisipasinya. Berikutnya kita mengundang kembali penelpon yang akan masuk untuk menyetorkan pelajarannya di pagi hari ini ke 02286862637. Ataupun jika Antum punya pertanyaan berkaitan materi yang dibahas di pagi hari ini silahkan kirimkan melalui WhatsApp ataupun pesan singkat ke 081122711476. Dan kita coba angkat kembali penelpon yang berikutnya, penelpon ketiga. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Rusdian di Ciberem. Iya, Akhi Rusdian, tafadhol. Dari ayat pertama ya. Iya, mangga dari Ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulangi, afwan. Iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, akhi Rusdian, di huruf ainnya coba diperhalus lagi ya. Dicoba baca sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La ba's ya. Masih agak sedikit ya, tapi sudah lebih baik ya. Di huruf ain mungkin dilatih lebih bagus lagi ya. Barakallahu fik. Akhi Rusdian. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Akhi Rusdian. Kembali kita mengundang bagi Antum yang ingin menyetorkan pelajarannya ke 02286862637. Halo. Halo. Ya, Halo dengan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Hafiz di Cipanji. Dengan Hafidh di Cipanji ya. Tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, Masya Allah. Ya, untuk ayat pagi hari ini sudah cukup baik, Akhi Hafiz ya. Ya. Masih ingat koreksian yang lalu? Aiywa. Ar-Rahman. Apa itu koreksiannya di situ? Ha. Hah? Bukan haknya. Apa?
Haknya tebal. Eh, ha mah nggak tebal atuh, Fis. Ro-nya ya di situ. Ar-ro, ar. Ah, itu getarannya Ar, terlalu banyak ya kamu di situ. Tapi nggak masalah ya. Bukan nggak masalah, tapi ya. coba dikurangi ya getarannya. Bukan Oh, ar. Ah, R-nya itu jangan terlalu banyak ya. Kalau bisa disamarkan, disamarkan. Seperti ini Hafiz. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, kalau mau dipanjangkan ya huruf R atau huruf Ro, Al-Quran ini adalah ar, ar, ah, seperti itu, ar. Jadi getarannya tuh cuman di awal saja. Selebihnya hilang ya atau samar. Ar. Jadi Ar-Rahmanir Rahim. Nah, coba disamarkan R-nya itu getarannya. Lah, masih Ar-Rahman, terlalu banyak. Ar-Rahmanir-Rahim. Sekali lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Baik, sudah lebih baik ya. Insya Allah bisa dilatih lagi nanti ya, Akhi Hafiz ya. Barakallahu fiik. Syukron Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran akhi Hafidh di Cipanji ya, Ciamplas atas partisipasinya. Kembali kami mengundang bagi antum yang ingin menyetorkan pelajarannya di 0228686267. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Imal di Cigadung. Dengan Pak Imam. Imal. Imal, Bapak Imal di Ya. Cigadung ya. Tafadhol Bapak Ya. Imal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, Masya Allah. Ulangi dari Maliki Yaumiddin, Pak Imam. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah, sudah cukup baik Pak Imal ya. Ada beberapa poin di situ tapi di ayat-ayat yang sudah berlalu ya, dari ta'awudz sampai di hamdalah itu ayat alhamdulillahirabbil alamin. Coba mungkin ikuti pelajaran yang ada di situ ya. Ada pembahasan di situ mungkin bisa mengoreksi atau meningkatkan bacaan Pak Imal mungkin ya. Di situ ada koreksian sedikit. Simak di Baik. pelajaran-pelajaran yang telah lalu ya. Barakallahu fiik. Ya, Ya. jazakallah ya Ustaz. Assalamualaikum Jazakallah warahmatullahi khair. wabarakatuh. Waalaikumsalam Masih ada? warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita coba, ini sudah ada 2 orang teman kita atau ikhwah kita yang hadir di studio ya untuk mengikuti pelajaran di pagi hari ini. Sok silahkan dari Pak Ya. Bandi dulu. Silahkan dipakai mic-nya Pak Bandi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Maliki yaumiddin. Maliki afwan, ulangi. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulangi iyyaka afwan.
Iyyaka na'budu wa iyyaka Ya, nasta'in. disambung semua ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan na'budu wa kayak ada jeda atau sekat di situ, disambung semua. Kemudian di huruf ain coba diperjelas ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, la ba's ya. Di huruf ainnya dilatih lagi Pak Bandi ya. Barakallahu fiik. Ya, selanjutnya Pak Nendi boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Sekali lagi, iyyaka na'budu. Na'budu diperhalus lagi. إياك نعبد وإياك نستعين Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Dikasih PR Pak Nendi ya, boleh? Berlatih di huruf H ya. Huruf H-nya agak kurang halus sedikit ya, dikecilkan lagi. Tadi agak besar ya. Mungkin makhrajnya kurang pas sedikit aja ya. Barakallahu fiik. Ya, lagi penelpon labas. Ya, kita kembali ke penelpon yang selanjutnya. Mungkin ini penelpon terakhir ya. Di 0228662637. Halo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Taslih dari Sukahaji. Dengan Taslih dari Sukahaji. Taslih di Iya. Sukahaji ya. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pak siapa? Pak Taslih afwan. Coba dipertegas lagi suaranya Pak ya. Lebih lebih percaya diri lagi. Kurang kedengaran asalnya. A'udzu billahi minasy syaithanir Putus ya Allah kasih. Masya Allah, qadarullah. Nggak bisa nyambung lagi ya, susah ya. Iya. Silakan Bapak Taslih, mungkin kalau ingin menelpon lagi 022868622637. Ya sudah ada yang masuk, kita harap Bapak Taslih kembali ya. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Ijal Ustaz di Pajajaran. Dengan Ijal di Pajajaran ya. Tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, Masya Allah. Sekali lagi dari Maliki Yaumiddin Pak Jal. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, Masya Allah sudah cukup baik Pak Ijal ya. Alhamdulillah. Nanti Jazakallahu diulang-ulang terus ya pelajaran yang lalu. Kalau bisa Ya. pelajaran yang kita putar mungkin ya diulangi terus ya. Ada koreksian beberapa di awal-awal ayat tadi ya. Tapi nggak Ya, masalah karena kita mencoba untuk fokus pada ayat yang kita bahas pada pagi hari ini ya. Barakallahu fiik. Ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallahu khairan Bapak Ijal dan seluruh penelpon yang telah ikut berpartisipasi pada pelajaran Tata Quran pagi hari ini. Dan mungkin kita sudah berada di penghujung acara untuk Tata Quran, Tahsin Talaqi Al-Quran. Dan sebelum kita tutup mungkin kita minta terlebih dahulu atau mohon terlebih dahulu ikhtitam dari Al-Ustadz. Tafadhol Ustadz. Baik, bismillah walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Eh, Kesimpulan pada atau penutupan pada pagi hari ini mungkin ya yang pertama adalah tidak bosan-bosannya kita untuk mengingatkan terus kepada ikhwan sekalian untuk terus berlatih ya berlatih berusaha untuk meningkatkan kualitas bacaan kita kemudian eh, juga mengingatkan untuk terus mengulang pelajaran yang telah berlalu ya karena tidaklah sesuatu itu bisa digapai dengan baik kecuali dengan terus diulang atau terus berlatih ya. Kemudian tidak lupa juga memperbanyak tilawah ya memperbanyak tilawah dengan diikuti apa niat yang di situ kita betul-betul ingin meningkatkan kualitas bacaan. Tidak hanya berpatokan kepada acara atau pelajaran kita di setiap Kamis pagi ini ya, bisa dengan melihat atau belajar kepada orang lain ya, kepada guru-guru yang lain yang memang di situ baik secara kompetensi ya dalam bidang Al-Qur'an ini. Bisa mendengarkan siapa saja ya yang di situ mengajarkan cara membaca Al-Quran yang baik dan benar atau mungkin di video-video di YouTube cukup banyak ya untuk mencontohkan bagaimana cara mempelajari Al-Quran dengan baik ya. Bagaimanapun caranya ya, yang jelas kita meniatkan agar supaya bisa meningkatkan kualitas bacaan kita. Kalau hanya berpatokan atau hanya belajar pada eh, acara kita saja ya, pada kajian kita saja, maka bisa katakan akan lambat ya untuk meningkatkan kualitas kita. Kita coba sisihkan waktu per harinya untuk berlatih, untuk membaca, untuk tilawah betul-betul tadi apa? Ingin meningkatkan kualitas bacaan, berlatih bagaimana cara mengucapkan huruf-huruf dengan baik, bagaimana cara mengucapkan atau praktek gunnah yang benar seperti apa, kadar mad dan seterusnya ya. Kita betul-betul berlatih di situ. Tidak hanya berpatokan kepada acara atau kajian setiap Kamis pagi kita ini ya, tapi sekali lagi menyisihkan waktu antum di setiap harinya. Kalau bisa setiap hari akan lebih baik atau sesering mungkin. Itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga dijadikan timbangan kebaikan sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu taala a'la wa alam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, Tahsin Talaqi Al-Quran.